Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang kita akan memperkenalkan nama-nama komponen sistem pengapian, berikutnya perawatan dan penyetelan pada sistem pengapian ya. Yang pertama kita kenalan dulu nama-nama dari sistem nama komponen ya dari sistem pengapian ya. Oke, yang pertama ada baterai ya. Kalau baterai semuanya tahu semua ya. Ya ini baterai. Baterai. Yang kedua ada kunci kontak ya. Kunci kontak. Nanti kita lihat dari bagian belakangnya apakah kabel-kabelnya kencang semua ya, cek ya. Oke, komplit ya. Berikutnya kita masuk ke kabel tegangan tinggi ya. Ini kabel tegangan tinggi ada 5 ya, yang hitam atau yang masuk ke busi. Oke ya, ini kabel kita cek semuanya ya, ini ya di komponennya. Berikutnya kita ada coil ya, ini dinamakan coil ya, ini dinamakan dengan ignition coil ya, ignition coil. Berikutnya kita lihat juga ada distributor. Ini berarti kalau distributor berarti secara menyeluruh ya, segeluntung ya, distributor. Nanti di distributor ada beberapa macam komponen ya. Kita buka, ditutup distributornya, buka kabelnya ya. Kita lihat, kita cek. Ya. Kita cabut aja kabelnya. Oke, kita lihat ini di distributor. Yang pertama ada cam ya, cam. Ini cam. Cam sungguhnya ini adalah di poros ya, poros. Di poros ini di bawahnya ini ada tonjokan ya. Jadi yang namanya cam adalah tonjokan atau knock. Ini berarti ada 4 tonjokan. Ini 1, 2, ini 3, dan satunya 4 ya. Jadi ada 4 tonjokan karena ini 4 silinder, jadi 4 tonjokan ya, yang berfungsi tadi untuk membuka dari kontak breaker ya atau platina. Jadi nama cam adalah ini, cam, tonjokannya atau knocknya ya, seperti itu. Yang berikutnya yaitu ada breaker point ya. Breaker point atau yang umum kita sebut adalah platina ya, ini ya berarti ya. Berarti ini platina. Ini bautnya 2, 1, dan ini ya 2 ya. Oke, berarti ini adalah breaker point ya, atau bahasa bengkelnya platina. Berikutnya ada komponen yang dinamakan dengan centrifugal governor. Jadi centrifugal governor mekanisme ya, mekanisme ini yaitu poros ini nanti menyatu dengan centrifugal governor ya. Jadi ketika kita gerakan, kita kembalikan harus kembali dengan sempurna ya. Ini berarti centrifugal governornya bagus. Dalamnya ada mekanisme bandul atau pemberat dan pegas ya. Berikutnya ada vacuum advancer ya. Vacuum advancer adalah ini, vacuum atau hisapan ya, vacuum. Ini vacuum ini nanti menyatu dengan poros di sini. Juga di sini ada oktan selektor ya. Ini kerjanya sama, itu untuk mempercepat waktu pengapian ya, berdasarkan dari beban mesin ya. Kalau governor berdasarkan dari kecepatan mesin, ini adalah beban mesin ya, mesin. Ini menyatu nanti ke intake manifold ya, ke manifold. Berikutnya setelah vacuum advancer ada rotor ya, rotor. Mana rotor ini? Ini rotor ya. Yang namanya rotor adalah ini rotor. Berikutnya setelah rotor kita kenal adalah distributor cap atau tutup distributor ya. Ini tutup distributor ini. Nah, ini adalah tutup distributor. Di sini nanti ada 5 terminal, ada yang ke masing-masing kabel busi, dan tengah-tengahnya adalah untuk ke coil. Di sini ada arang ya, ada arangnya, ada arang. Ini adalah distributor cap ya, atau tutup dari distributor. Nah, ini kita bahas di sistem pengapian yang konvensional ya. Berikutnya yang terakhir adalah busi ya, adalah busi.
Busi kita tahu semua ya, ini adalah busi. Busi ya, ini busi. Ya, busi ya, pemasangan jangan terbalik ya, yang ada ulirnya, yang ada elektronya masuk ke dalam. Ya, itu adalah beberapa komponen dari sistem pengapian yang konvensional. Baik, untuk langkah berikutnya yaitu kita akan melaksanakan perawatan pada sistem pengapian konvensional. Langkah yang pertama adalah kita akan merawat secara visual ya, jadi seperti melihat dari kelengkapan komponen serta unjuk kerja ya, atau kabel-kabel dari kemungkinan kendor ya. Yang pertama kita ngukur atau ngecek baterai ya. Ini visual ya, melihat ya. Kemudian yang pertama adalah kita cek baterai ini dari keretakan atau enggak ya. Kemudian air elektrolit, ini berarti ada lower, ada upper ya. Coba kita gerak-gerakan. Oke, itu kelihatan. Oke, kelihatan ya. Berarti airnya cukup di antara lower sama upper ya, berarti bagus. Berikutnya itu kabel atau terminal ya. Posisinya dari kekencangan kita cek kencang enggak. Kayak kencang ya. Yang kiri kita cek kencang enggak. Oh, ini longgar ya, berarti kurang baik ya. Jadi kalau seperti ini kita ke sistem pengapian, berarti ini harus dikencangkan ya. Kencangkan dengan kuat. Oke. Oke, berikutnya kita cek juga kabel-kabelnya, kabel-kabel ya, dari terkelupas atau terbakar ya. Untuk berikutnya kita ngecek ke coil ya, coil pengapian. Cek coil, yaitu yang pertama kita ini visual ya, melihat ya, terminal glass coil ini kencang enggak kabelnya ya, kencang ya, kotor atau enggak. Berikutnya kabel main coil ini yang menuju ke platina ya, atau breaker point yang di distributor ya, kita cek. Oke, kemudian berarti bersih, kencang, rapi ya, berarti coil aman ya. Kemudian kita cek juga distributor ya, yaitu dari kekencangan kita cek distributornya, kita gerak-gerakan kencang enggak, kencang ya. Kemudian dari distributornya kencang enggak. Oke, kita lihat kencang. Penguncinya mengunci dengan kencang. Sebelah kiri kita ya, kita cek juga ini kencang ya. Oke, berikutnya kita cek ke kabel yang tinggi. Pastikan bahwa kabel ini terpasang dengan baik ya. Ada 5 kabel. Yang pertama kita cek dulu yang coil, cek dulu, kita tekan ke bawah ya, supaya kabel ini menyentuh dengan terminalnya. Oke, ini berarti belum ya, udah kencang. Sama juga, kalau ini kabelnya kurang menyentuh ke bawah, maka aliran listrik tidak akan sempurna ya, mengalir ke kabel busi ya, atau ke businya. Kita cek juga, tekan. Oke, betul, tekan juga di sini, tekan juga. Jadi semua kabel, oh ini tadi kendor ya, kurang masuk ya, kencangkan. Berikutnya yang ke busi 3 sama. Oke, masuk juga. Nah, ini belum kencang, kencang lagi. Ke busi nomor 1, cek dulu Kak. Oke, ya, oke ya. Itu adalah pemeriksaan secara visual ya, dari baterai, tentang airnya, kemudian terminalnya kencang enggak, kabelnya ya. Berikutnya coil, dari kabelnya, kekencangan, kebersihan, distributor. Kemudian distributornya harus kencang, rumah distributor atau tutup distributor harus kencang ya. Berikutnya adalah kabel-kabel juga harus terpasang dengan baik supaya sistem pengapian bisa bekerja dengan optimal ya, seperti itu. Pada langkah berikutnya, pada perawatan sistem pengapian ya, kita akan memeriksa knock, berikutnya governor advancer dan vacuum advancer ya. Pertama kita buka dulu cup, distributor cup ya, kita lepas. Ini penguncinya di atas, baik kanan ataupun kiri kita ya. Buka kabel coil, kita buka biar mudah ya. Berikutnya kita akan cek. Oke. Nah, pengecekan yang pertama adalah di knocknya ya. Kita lepas rotornya, knocknya ini kita cek dari terkelupas atau goresan ya, dan sebagainya. Nah, nanti kita lumasi pakai grease ya, atau gemuk. Berikutnya kita cek juga governor advancer ya, kita putar rotornya kembali. Oke, berarti baik ya ini ya.
Berikutnya kita cek juga vacuum advancer ya, vacuum. Ini vacuum advancer berarti cara kerjanya tadi di vacuum atau dihisap ya. Hisap harusnya kita pakai alat ya, pakai alat. Berarti kemudian kita tarik ini, misalnya ini kabel ya, kabel ini ya, kita nunut nih kemana? Oke, ke sini ya. Sini kita nunut, kabel tarik. Ya, lumayan keras, cari yang mudah aja. Oh ini ya, oke mudah ya. Kita tarik nih. Berarti ini kabel ini nanti kita pasang alat ya, pasang alat. Kemudian kita hisap ya, atau pompa alatnya. Dan ketika baik itu gimana? Yaitu baik ketika alat kita gunakan, nanti breaker point atau platina ini akan bisa bergerak maju dan mundur. Jadi ketika digunakan vakum atau alat ya untuk menghisap, maka breaker point atau platina harus bergerak. Nah, bergerak berarti vakum advancer-nya dalam kondisi baik ya, seperti itu. Itu pengecekan di beberapa distributor. Setelah kita tadi memeriksa ya, kita pasang semuanya ya, rotor pasang, berarti baik. Kemudian selangnya juga kita pasangkan ya, selang kita pasang. Oke, jadi kita sudah masang ya. Iya. Langkah berikutnya adalah kita memeriksa dan menyetel busi ya. Nah, kita gunakan alat untuk lepas busi ya, kunci busi ya. Kita coba nomor 2 ya, kita sampel aja. Oh ya, ini mohon maaf ya, kunci kecilan ya, kita coba cari yang lain. Oke, kita ganti alatnya ya untuk lepas busi. Alatnya ini beli shock busi ya, biar lebih kuat ya. Nah, oke ya, masuk betul. Kita tekan ke kiri ya, kiri. Ya. Jadi kalau lepas ke kiri ya, kita tekan ke kiri. Goncangan ke kanan. Lepas ke kiri ya, ini udah lepas. Oke, kita coba satu aja ya, yang satu aja. Kemudian kita lepaskan ya busi ya, bisa pakai kunci langsung ya. Oke, kita lihat busi ya. Oke, kita lihat businya ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menyetel ya celah businya ya. Nah, celah busi yang betul adalah sekitar 0,8 sampai 1 mm ya. Kalau kita lihat di sini kayak kecil banget ya, berarti kurang besar ya. Nah, kita punya alatnya ya, atau filler gig. Nah, di filler gig ini kita nanti ambil ya, ambil yang besar ya, yang besar. Kita sisipkan yang 1 mili ya, sisipkan. Ini berarti kan kurang masuk ya, kurang masuk atau tidak mau masuk, berarti terlalu sempit ya. Kita bisa congket pakai obeng min ya, obeng min di ujungnya. Kita bisa pakai congket obeng min ujungnya. Kemudian kita sesuaikan jika pas ya. Oke. Oke ya, ini setelah kita ukur ya, ya celahnya lumayan tambah lebar ya, ke 1 mili ya. 1 mili ini kan masih kotor nih. Nah, kita bersihkan bisa juga pakai amplas ya. Terus baca kita bersihkan sekelilingnya ya, pakai amplas, pastikan bersih ya, tidak ada kerak yang menempel pada busi. Setelah kita bersihkan ya, lumayan bersih ya, tadi hitam banget ya, sekarang lumayan bersih. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan memasang busi pada dudukannya ya. Yang pertama kita pasang dulu ini tutup pelindung dari oli mesin ya, pasangkan. Berikutnya kita ambil busi ya, kita pasangkan dengan pakai tangan dulu ya, tangan dulu. Ini yang ulir masuk ke mesin ya, jangan kebalik kayak gini ya, ini salah ya, berarti ulir masuk ke mesin ya, ulir. Pasangkan, kemudian kita pakai ulir dulu pakai tangan sekitar 2-3 kali putaran. Apa fungsinya? Untuk memastikan bahwa pemasangan busi kita benar ya.
Berikutnya kalau sudah, kita pasang kunci busi. Berikutnya kita kencangkan ya dengan kunci busi ya, bisa kencangkan. Kita pasangkan sampai kencang ya. Kemudian kita bisa pakai sedikit dikeraskan ya, itu 1/4 putaran ya. Kencangkan. Oke, cukup ya. Oke, berarti pemeriksaan busi, sudah kita laksanakan ya. Langkah berikutnya adalah kita akan memeriksa tahanan pada coil ignition ya, atau coil. Yang pertama kita akan mengukur primer. Primer berarti dengan cara kita gerakan selektor ini ya menuju ke kali 1 ya, 1. Oke, berikutnya kita kalibrasi dua ujung kabel ini kita tempelkan, yaitu merah dan hitam ya, hitam. Ya, tempelkan ya. Mungkin kita lihat ternyata masih di 5 ya, berarti belum 0 ya. Kita putar katanya sampai ke angka 0 ya, belum ya. Oke, udah 0 ya. Oke, berarti ini masih nempel ya, 0, berarti kita sudah kalibrasi ya. Berikutnya kita tempelkan, boleh bolak-balik ya, hitam dan merah ya, ke plus dan min dari coil ya, tempelkan. Kemudian juga ditempelkan juga. Tempelkan juga. Oke ya. Ya, kita pasangkan ya. Oke. Sekarang kita lihat ya hasilnya ya. Oke. Hasilnya 0 ya. Oke, berarti kita cek ya, tempelkan. Kita lihat ya hasilnya, kita lihat ya berapa tuh, 1 strip ya, berarti 0,2 ohm ya, 0,2 ohm ya. Bagus kan nih? Secara umum karena standarnya adalah 1,3 sampai 1,5 ya, berarti ini kurang baik ya. Berikutnya cek juga di sekunder coil ya, berarti 1 kilo ya. Ini selektornya kita pindah ke 1 kilo, 1K ya, 1 kilo ya. Berikutnya sama juga kita kalibrasi ya, kalibrasi alatnya ke itu terlalu tinggi ya. Kita kalibrasi, ini terlalu banyak ya, kita kurangi untuk oktan selektornya, knop adjusternya ya, kita putar. Oke, udah ya. Dengan kita pasangkan satu ketegangan tinggi kabel ya, satunya ke plus ya, plus dari plus coil. Nah, kita lihat, cek berapa hasilnya itu, 12 ya. Oke, hasilnya adalah 12 kilo ohm ya. Yes. Nanti kita sandingkan dengan hasil standarnya berapa ya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan memeriksa kabel coil ya, kabel busi. Ini berarti ada 4 kabel busi dan 1 kabel coil ya. Cek semuanya ya. Kemudian kita ukur, hasilnya adalah harus kurang dari 25 kilo ohm ya. Ini sama, ini masih 1 kilo ohm, kita sudah kalibrasi tadi ya. Dan kita tempelkan ujung satu ke kabel misal hitam ya, atau merah boleh. Misal 1 ya, tempelkan nih kabel merah ya, dan kabel satunya yang hitam ya, kita tempelkan ke ujung yang lain, tempelkan. Oke, kita lihat hasilnya. Ternyata adalah hasilnya 0,8 ohm ya, 1 kilo ohm, berarti bagus ya, karena 1 kilo ohm kurang dari 25 kilo ohm. Oke ya, berarti kabel satu bagus. Nanti sama halnya dengan kabel yang lain, pemeriksaannya sama saja ya, seperti itu. Jadi ujung kabel yang lain dan kabel ujung yang lain dengan kabel yang lain ya, seperti ini ya. Oke ya, itu ya, kita tempelkan. Kita cek ke 4 kabel dan 1 kabel untuk kabel yang ke coil ya, coil. Langkah berikutnya adalah kita akan meriksa tutup distributor ya, tutupnya. Lihat ini tutupnya, lihat ada ini terminal ya, yang ke busi bagus enggak ya, bagus enggak.
Kalau sempurna bagus, berarti diesel cup dalam kondisi bagus ya. Rotor, cek rotor. Motornya ada karat enggak, ada kerak enggak. Kalau ada kerak berarti kita amblasi ya. Sama kalau di sini ada keraknya berarti kita amblasi, ditutup distributor. Kemudian cek yang lain juga ya, seperti itu, dicek semuanya supaya pengapian dalam kondisi baik. Untuk langkah berikutnya yaitu kita akan menyetel atau menempatkan waktu pengapian ya. Jadi bagaimana supaya mesin engine yang konvensional itu ketika kita sudah setel semuanya, rawat semuanya, kemudian satu langsung hidup ya. Nah, gimana nih prosedur untuk menempatkan untuk pengapian? Yang pertama adalah kita topkan dulu ke top 1 ya. Saya yakin untuk kelas 11 ini sudah pernah belajar di top 1 ya. Identifikasi top 1 itu seperti apa? Yang pertama kita lihat di rotor misalnya ya. Rotor berarti nanti rotornya ini menghadap ke busi nomor 2 ya. Jadi rotor nanti menghadap busi nomor 2, ini kan berarti rotor masih jauh ya dari busi nomor 2 ya. Jadi ke sini. Kemudian nanti saya sinario dulu. Nanti ya. Nanti di pulley ya. Ini kan pulley ya, pulley. Ini ada sebuah angka ya, sebuah angka. Ini nanti di sini ada angka 0, kemudian angka 10, angka 20 ya. Kemudian nanti kita angka 0 ini nanti kita tempatkan, atau pulley, cowakan pulley ini kita tempatkan dengan angka 0 ya. Kita berarti butuh kunci nomor 19, kunci ring ya. Dan juga nanti kita butuh kunci T nomor 12 ya, nomor 12 untuk mengendorkan rumah distributor ya. Kita siapkan dulu kunci ring nomor 19 ya. Kita putar pulinya. Setelah kita putar puli, nanti rotor akan bergerak ya. Kita cek. Nah, okay. Berarti kalau puli diputar, rotor akan bergerak. Puli juga bergerak ya. Kita putar. Kemudian kita lihat. Nah, ini kita sudah ada cowakan ya, ada cowakan nih. Ini cowakannya sudah kita kasih tip X ya, tip X ya. Ini nanti cowakan nanti ini kita sesuaikan dengan angka 0 ya. Kita putar terus. Cowakannya kita tempatkan dengan angka 0. Oke, tepat ya. Ada cowakan sudah tepat di angka 0. Oke ya, berikutnya kita lihat di rotornya. Ini rotor tepat ke busi nomor 2 ya. Oh, berarti ini sudah di top 1 ya. Ditambah lagi nanti kalau memastikan ya, berarti dengan melihat piston ya, lepas busi pakai obeng min panjang, pattern bahwa piston di TMA ya. Nah, ini langkah ini sudah kita lalui top 1. Sekarang bagaimana cara menempatkannya? Yaitu dengan cara gimana? Yang pertama kita coba cabut rotornya, kemudian kita kendorkan baut pemegang rumah distributor ya. Kita lihat ini ada baut 12, kita kendorkan pakai T ya, kita kendor. Kemudian kita setel kunci kontak ya, kunci kontak ke on ya, kunci kontak ke on. Kita cek ya, ke on, kita on ya. Berikutnya kita pastikan ya, ini kan karena sudah ada tegangan masuk, hati ya dengan koil ya, jangan dengan koil, narik strom. Dan kita putar bolak-balik ya, sampai ada percikan di breaker point atau di kontak poinnya platina ya. Kita cek kanan kiri ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, itu berarti kemudian seperti apa menempatkannya? Berarti ketika mercik kita diam, jangan teruskan. Contoh lagi ini. Nah, ini diam berarti di sini. Jangan sampai ketika mercik kita beladas nih. Jangan ya, jangan. Berarti ketika mercik kita berhenti diam. Kita cek lagi. Nah, ini mercik, diam ya di sini ya. Kemudian kita kencangkan baut pemegang distributor. Kita kencangkan baut pemegang distributor. Putar bautnya dengan kunci, kencang ya. Oke, kencang. Oke, berarti selesai ya cara menempatkan waktu pengapian pada sistem pengapian konvensional di platina ya, atau di konvensional. Kita matikan
kontaknya. Dengan langkah ini diharapkan sekali kita starter langsung nyala ya. Berikutnya kita rapikan semua alatnya gitu, kita cobakan ya, semoga akinya kuat.